Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat beriman, kita bertemu kembali di channel ini, channel Solusi Islam, di mana pada kali ini kita akan mendengarkan pembahasan dari guru kita Syekh Ali Jabir, yakni bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 4 bagian karena pembahasannya cukup panjang ya, sahabat beriman. Jadi untuk di video ini kita akan menjadikan 4 bagian agar kita belajarnya bisa pelan-pelan dan bisa memahami inti dari apa yang beliau akan paparkan nantinya. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu dan kebermanfaatan ilmu dari apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai, wabil khusus keluarga besar Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, guru tercinta Gus Rafi Al-Hamid bin Kiai Haji Abdul Rahim Syadli, serta keluarga besarnya, semua bapak-bapak, ibu-ibu, penghuni surga dunia. Ini surga dunia ini. Riyadul Jannah, surga dunia. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aytum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW, kalau kalian bertemu dengan taman surga, Riyadul Jannah, mampirlah, duduklah di situ. Farta'u bukan hanya sebatas orang duduk di taman, tapi menikmati pandangan, menikmati segalanya yang ada di taman. Sahabat tanya, apa itu Riyadul Jannah, yang dimaksud apa? Rasulullah SAW menjawab, majlis ilmu dan majlis zikir. Dan ini majlis maulid dan majlis ta'lim, berarti ilm dan zikir. Isinya dari awal sampai akhir zikir, salawat zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir zikir, baca Quran zikir, doa itu zikir. Berarti seawal dari awal majlis sampai akhir terisi dengan zikir. Di samping kita berzikir, ada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Makanya majlis yang isinya zikir dan ilmu disebutkan Riyadul Jannah.
Bahkan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dhikr fa idza wajadu halaqatan qalu halummu ila hajatikum halummu ila bughyatikum. Allah memiliki malaikat, tugasnya apa? Jalan-jalan. Sayyaratun au sayyaha. Sayyaha, tours, jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Bukan ke mall, tapi mereka cari majlis ilmu dan majlis zikir. Faidha wajadu halaqatan, kalau mereka bertemu dengan satu majlis, malaikat yang sudah bertemu dengan majlis tersebut mengajak malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami yang kami cari. Itulah tujuan kami yang kami harapkan. Mereka kumpul. Malaikat yang hadir di majlis ini akan menjadi saksi bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada berita gembira. Di ujung hadis ini cukup panjang. Saya hanya mengambil kesimpulannya. Kalau saya baca mungkin sampai malam belum habis hadisnya. Tapi saya ambil kesimpulannya dari hadis atau ujung hadisnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, karena malaikat hadir, malaikat jadi saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis itu. Tapi ada laporan dari malaikat. Berkata, ya Allah, abdun ja'ali hajah. Ada di antara jamaah yang hadir, dia sebenarnya datang bukan untuk majlis, tapi dia ada janji. Mungkin dia datang ada janji sama Gus Hamid, atau datang sama janji sama adiknya atau saudaranya. Tapi dia telat menempati janji. Pas dia datang, nampaknya majlis sudah mulai. Akhirnya dia malu datang kepada kiai berbicara atau pamit atau ada hajat. Gimana ya, gimana ini jemaah udah mulai, anak dah enak. Udahlah, duduk aja deh. Dia duduk. Berarti datang dari rumah atau dari tempat yang jauh, tujuannya apa? Majlis ilmu atau duduk? Datang untuk hajat, bukan untuk duduk di majlis ilmu. Ada tujuan, ada hajat duniawi. Mungkin datang mau pinjam motor, mungkin dia datang ada hajat kah? Bukannya ada hajat urusan dia. Tidak ada niat untuk hadiri majlis. Malaikat melaporkan dan malaikat menganggap orang itu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena tujuannya bukan majlis, tujuannya ada hajat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa qad ghafartu lahu. Dia juga aku ampuni dosanya. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah penduduk di majlis itu, tidak akan merusak gara-gara niat yang tidak benar atau hajat yang duniawi, tidak akan merusak keberkahan yang semua. Justru yang niatnya tidak benar malah justru dapat berkahnya majlis. Wa huwa qad ghafartu lahu. Ketika saya baca hadis ini, membayangkan gimana orang yang jauh-jauh datang niatnya majlis. Pakai angkot umum, ada yang naik bis, ada yang naik motor, tujuannya mau majlis, mau belajar, mau zikir, mau maulid. Langkah-langkahnya terhitung, pulang pergi, bukan hanya datang dihitung, pulangnya balik lagi dihitung langkah-langkahnya. Dan selama dia berada di majlis, berarti dia di dalam beribadah sambil lepas majlis. Wa huwa qad ghafartu lahu. Kalau orang yang punya hajat duniawi dapat ampunan dosa, kira-kira gimana yang datang lillahi ta'ala? Selamat ampunan dosa. Keluar, yakini ini dari bersabda Rasul, bukan dari saku saya.
Bersabda Rasul, kita yakini dan percaya, berita gembira akan terjamin ampunan dosanya. Makanya yang sering-sering dosa, mari di sini tempat menyuci dosa. Datang buat suci dosa kita, menambahkan iman kita. Karena mohon maaf, kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari kekurangan, tidak terlepas dari dosa. Dosa yang kita sadari, mungkin dosa yang tidak disadari. Karena kita manfaatkan majlis seperti ini, hadiri majlis seperti ini. Apalagi dalam kita membaca maulid, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah mengantarkan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan bagian pertama dari penjelasan guru kita Syekh Ali Jabir tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam berbuat kebaikan sampai kebaikan itu menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Dan tentunya kita berharap ilmu yang beliau sampaikan menjadi pahala jariah untuk beliau. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.